Saya minta tolong juga sama teman-teman Kristen, ketika kalian jadi Kristen jangan kalian bantah Bible kalian, apalagi kalian ludahi, nggak boleh. Nggak boleh. Satu-satunya agama yang punya kitab suci, yang katanya suci, tapi kitab itu dibantah dan diakal-akali, itu cuman Kristen. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Farouk dan dengan Kristen-Kristen global. Dan ada seorang perempuan itu menjengkelkan sekali itu. Terakhir debat dengan saya yang dirungkatkan sama Aki Farouk itu. Jengkel betul saya. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Yesus bertuhan bukan aku Bible yang mengatakan Yesus sebagai 100% manusia 100% Tuhan, pendeta bukan Bible. Makanya aku muncul sebagai apologet. Ketika aku berapologet kepada teman-teman Kristen, aku tidak mengejek teman Kristen, tapi berkali-kali ku minta teman-teman Kristen baca Biblemu, baca Bible kalian. Yang kalian butuhkan bukan apologet, apalagi rumah apologet. Yang kalian butuhkan rumah pendalaman Bible. Aku muncul sebagai apologet Islam bukan modal nekat. Makanya saya siap menantang siapapun. Edis pun saya tantang, dia nggak berani datang kemari kok. Saya datang ke koma, dia nggak mau dinaikkannya lagi kok. Cuman begini masalahnya teman-teman teman-teman Kristen, ya. Ini aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri di kecamatan waktu aku tinggal dulu. Ratusan orang tinggal di situ, orang Kristen, bahkan hampir ribuan. Kurasa cuman aku yang pernah baca Bible sampai selesai, dari Kejadian sampai Wahyu. Apa buktinya, Farouk? Kau pernah baca Bible selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Pegang cakapku. Seandainya ada satu manusia baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, dia istiqomah membacanya 1 hari 1 jam saja, paling lama 8 bulan lamanya selesai dia baca Biblenya. Kalau salah, datangin aku bawa parang potong leherku. Aku berani berkata begitu karena apa? Udah ku alami, udah ku jalani. Ketika aku mau baca Bible kesekian kalinya, mau ku selesaikan bacaanku. Karena aku udah mulai sibuk cari pekerjaan, hidupku sudah mulai butuh biaya hidup. Jadi aku tidak seperti kemarin lagi baca Bible 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam, 8 bulan selesai. Sebuah narasi ya kita bawa di ayat yang satu lah. Gak mungkin kita baca dengerin manusia dari kitab Yohanes 17 nomor 1, 2, 3, kan gak mungkin. Yang jadi poin itu yang kita sampaikan, gitu loh. Yang jadi poinnya itu yang kita sampaikan. Yang jadi masalahnya buat teman-teman Kristen ini terkadang saya yang memperkenalkan Bible kalian, saya yang ngajak kalian baca Bible kalian, tapi kalian malah membenci saya. Saya nggak ngajak Kristen baca Quran loh, baca Bible saya nggak ajak kalian, baca Bible kalian. Bahkan semua apologet Kristen, saya yakin dan percaya nggak pernah baca Bible sampai selesai, termasuk Syirka. Karena apa? Dia pernah memberikan tantangan kepada saya. Sebut satu ayat di mana Paulus menyatakan di dalam dirinya ada Kristus. Bah, aku terkejut, gitu loh.
Kok bisa pula Syekh memberikan pertanyaan seperti ini? Berarti dia nggak pernah baca Bible. Dia bilang sama saya, sebut satu ayat di mana Paulus mengaku dirinya Kristus. Ada, aku bilang. Di mana? 2 Korintus 11 nomor 14. Dua kepala. Teman-teman yang nonton diskusi sama RK ya, kalau dia pernah baca Bible nggak mungkin memberikan pertanyaan ini. Berarti dia nggak pernah baca Bible sampai selesai, dia comot-comot saja. Ini. Langsung saya jawab, wallahi langsung saya jawab itu. Waktu dia beri tantangan seperti itu. Nih. 2 Korintus 11 nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar 2 Korintus 11 nomor 10. Bentar ya. Nih. Ini. Oh, bahasa Inggris pula nih. Nomor 10 jadi ambil nih. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan didatangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Kalau dibaca dari nomor 11-nya, ini Paulus tidak mementingkan diri, tapi dia mengutamakan dirinya adalah Kristus. Ada Kristus di dalam dirinya. Makanya terus ya, saranku buat teman-teman Kristen, kalian jangan berpegang kepada apologet Kristen. Semua apologet Kristen itu pendusta, percayalah kalian. Untuk buktikan mereka berdusta, baca Bible kalian. Bagaimana kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab? Pernah selesai baca Bible kalian setidaknya seumur hidup sekali saja. Seumur hidup sekali saja. Bacalah itu Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu, cerminkan imanmu dengan apa yang dikatakan Bible. Silakan, terus. Oke, bisa saya tanggapi Bang Paru? Silakan. Yang pertama ya, ini tapi saya tanggapi sebagian aja, yang usah semua ya, terlalu panjang. Yang pertama, tadi Bang Paru mengatakan kalau intens membaca Alkitab daripada pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, gitu betul ya? Seluruh dunia, seluruh dunia. Waduh. Berarti Bang Paru kalau begitu kasih rata-rata. Oke, itu satu ya. Yang kedua, maksud saya begini Bang Paru, membaca Bible itu yang saya maksud jangan separuh-separuh, bukan hanya satu ayat. Misalnya nih, Kejadian 1 sampai dengan ayat terakhir, begitu, bukan dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Bukan saya maksudnya begitu. Nah, terus begini Bang Paru, kalau Bang Paru intens membaca Alkitab daripada pendeta-pendeta yang ada di seluruh dunia, coba sebutkan ayat Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu secara berurutan. Gimana nama surat, nama kitabnya gitu? Iya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Coba sebutkan sekarang. Dengar. Dari narasiku di awal, adakah aku katakan bahwasanya aku hafal? Adakah aku katakan bahwasanya aku hafal Bible? Ada? Gak ada, karena memang gak ada yang bisa menghafal Bible. Aku intens membaca, aku memahami isinya. Ketika ada orang berbicara tentang Bible, dia kurangi satu huruf pun, aku tahu itu tidak ada. Aku tahu itu tidak ada. Lalu aku kembali mengingat memoriku. Di mana? Di mana ya? Di mana? Baru bisa tahu kalau misalnya ada satu ayat dikurangi atau enggak dikurangi, kalau misalnya contoh gini, ada narasi mengatakan begini, beginilah firman Yesus Tuhan semesta alam. Aku yakin itu tidak ada. Dia bilang di dalam Bible Yesus berfirman bahwasanya dirinya adalah Tuhan semesta alam, kata dia. Aku yakin itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Memang tidak ada.
Karena apa? Yohanes 17 nomor 8 dia menerima firman. Mana mungkin dia adalah firman? Gitu loh. Terus narasi mengatakan Yesus itu begini, Yesus itu begitu, Yesus ini begini, Yesus itu begitu. Aku bisa membedakan mana dogma, mana doktrin, mana yang tertulis dalam Bible. Itu dogma. Ketika dikatakan Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Bapa, Yesus ini, itu dogma, bukan Ya sudah, tertulis. Bang Faru, coba buka. Ini saya kan tidak bisa buka Bible ya, tidak bisa buka kamera juga karena followersnya belum cukup. Ini saya kasih tunjuk satu ayat saja. Coba Bang Faru buka Efesus 6 ayat 24. Tapi Bang Faru kasih tunjuk di layar ya, supaya penonton juga tahu. Ya, Efesus 6 ayat 24. Efesus 6 ayat 24. nomor 24. Ya. Bang Faru kasih tunjuk ya ke kamera. Nah, apa materi yang mau kamu kaji di sini? Nah itu, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke. Artinya sudah jelas kan, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan siapa? Yesus sendiri atau Paulus? Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sabar. Ya, di dalam kitab kita kaji dulu ini ya. Efesus 6 nomor 24. Adanya Efesus 6 ini karena adanya Efesus 1, betul? Efesus ini dimulai dari Efesus 1, betul? Efesus 1 nomor 1 dari siapa? Dari siapa? Dari Baca Dinda, dari siapa? Kristus Yesus Paulus. Dari Paulus. Dinda, ini ku bilang aku paham Bible, bukan hafal, aku paham. Kisi-kisi Bible itu aku paham. Isi narasi Efesus 6 nomor 24 itu perkataannya Paulus. Dia sendiri yang mengakui dari Paulus. Kalau kau mau tahu perkataan Yesus yang ditulis dalam kitab Matius nih, Paulus mengatakan Yesus Tuhan kan? Ini. Nah, ini kita buka dari kitab Yohanes saja. Dari mulai Yohanes 17. Dari mulai Yohanes 17 nomor 3 dulu kita mulai. Siapa Tuhan kata Yesus? Nih. Siapa Tuhan kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan dirinya utusan, Yohanes 17 nomor 3. Iya. Markus 12 nomor 29. Ini semua pernyataan Yesus. Kenapa dikatakan pernyataan Yesus? Karena sinkron dengan apa yang dituliskan dalam kitabnya Musa. Dalam Ya perjanjian lama. memang Yesus itu utusan Hukum juga. yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus menggunakan diksi kita, Tuhan Allah kita, dengan penjabarannya, Tuhan Allahku dan Tuhan Allahmu Esa. Yesus itu bertuhan, Tuhannya itu adalah Allah. Nih, dia bertuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Yesus. Lalu muncul tulisan Paulus tadi yang kau bawa dalam Efesus 6 nomor 24. Nih, sekali kau sebut ayatnya, insya Allah aku langsung tahu, karena aku udah pernah baca. Gak perlu kutanya lagi Efesus berapa. Kalau oten Efesus berapa, Efesus berapa. Oten gitu. Itu nampak kali dia gak pernah baca Bible itu. Efesus berapa tadi, Efesus berapa tadi, Efesus. Kalau aku sekali kau bilang, aku ingat. Karena apa? Aku mengingat gitu yang ku baca dulu. Iya benar ada di situ. Nih, sementara Paulus mengatakan siapa yang Tuhan? Yesus yang Tuhan katanya. Yesus mengatakan Allah Bapa itu Tuhan. Yesus menyatakan dirinya utusan. Paulus menyatakan Yesus sendiri yang Tuhan. Sekarang saya tanya, kamu lebih percaya perkataan Yesus atau perkataan Paulus?
Lebih percaya Yesus. perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Nanti Perkataan kuberikan Yesus. kamu ayat. Nanti kuberikan kamu ayat di mana Yesus memberikan tanda penyesat kepada Paulus. Nanti kita. Bang, Sebelum Bang Faru, aku tanya dulu. Aku tanya dulu sama Bang si Faru. Torus. Begini, Kamu lebih Bang Faru. percaya? Tunggu dulu lah, jawab dulu lah. Oke, Biar diskusi ya. kita ini, biar diskusi kita ini membuahkan hasil edukasi. Kamu Oke, lebih oke. percaya perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Yesus. Yesus, oke? Ya. Berarti ketika Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Paulus telah berbohong kan? Tidak. Gimana? Tidak. Tidak berbohong Tidak, Paulus oke, karena saya buka datanya. yang menunjuk Paulus Saya itu buka datanya. memberitakan Injil Saya adalah akan tunjukkan. Yesus. Saya akan tunjukkan bahwasanya Paulus itu didatangi iblis si penyesat. Kita mulai dari 2 Tesalonika 2 nomor 11. Nih. Didatangi iblis. Iya, tunggu dulu. Didatangi iblis untuk menyesatkan dia. Kita mulai catat datanya Dinda ya. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Oke. Nih. Kita buka data awalnya. Nih ya. Apa katanya di sini? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini ada diksi dusta. Catat. Ya. Dusta, Oke. oke? Ciri dari si penyesat, dia mempercayakan dan membenarkan dusta. Sekarang kita lompat ke tulisan Paulus dalam Roma 3 nomor 7. Oke. Roma 3 nomor 7. Oke, Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, kata Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang salah? Paulus membenarkan dusta demi kebesaran Allah, kata dia. Sementara dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 tadi, ya kan? Allah yang mendatangkan kesesatan bagi orang-orang yang mempercaya akan dusta. Di sisi lain Roma 3 nomor 7, Paulus membenarkan dusta. Oke? Berarti kesesatan itu mengarah kepada Paulus. Sekarang kita buka di kitab lainnya, di mana dikatakan Yesus iblis bapak segala dusta. Ini lagi. Nih. Yohanes 8 nomor 44, ini di bawah Edis kemarin nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu dan kamu melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ingat ya narasinya ya. Apa kata Yesus di sini? Ini, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ingat ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Supaya mengingat lagi, kita balik lagi ke Roma 3 nomor 7 tadi. Roma 3, ini masih seputaran iblis ya. Roma 3 nomor 7 tadi. Nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdusta? Dia membenarkan perbuatan dusta. Dia membenarkan dusta yang disampaikannya kepada orang-orang. Saat yang dikatakan oleh Yesus, Lukas 2 nomor 11, Lukas 21 nomor 8. Banyak datanya di Dinda. Biar kalian tahu siapa Paulus itu. Oke. Nanti saya bisa tanggapi. Iya, silakan. Bang ya. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Paulus Yesus di sini? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Sekarang saya tanya, ciri dari si penyesat yang dikatakan Paulus, yang dikatakan Yesus dalam Lukas 2 nomor 8 apa? Gimana? Kurang dengar? Ciri-ciri dari si penyesat
yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 apa ciri-cirinya ini? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri si penyesat yang dikatakan oleh Yesus, yang dinubuatkan oleh Yesus, apa ciri-cirinya? Ada dua cirinya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, betul? Iya. Oke, itu ciri si penyesat ya. Simak ya, tadi kau katakan kau percaya pada Yesus ya. Sekarang kita buka KPR 9 nomor 3 sampai 5. KPR 9. Panjang datanya di Dinda. Belajar Bible itu nggak bisa sehari 2 hari, bertahun-tahun. Sampaikan aja dulu, Bang. Nanti saya tanggapi. Sampaikan aja dulu apa yang Bang Faru mau sampaikan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Ini kata cahaya itu ya. Sosok cahaya menemui Paulus itu ya, apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8, ciri-ciri dari si penyesat yang disampaikan Yesus, sosok yang menemui Paulus ini, si penyesat atau bukan? Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Aku, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah terus masuk Bang Faru gimana? Compare ya. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu, kata Yesus, dia datang mengaku dirinya adalah Yesus dan dia memakai nama Yesus ya. Ini ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini ciri si penyesat yang dikatakan Yesus. Oke. Sekarang dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, ini aku compare nih ya. Nomor 3 sampai 5. Di mana dalam nomor 5-nya ya, sosok yang menemui Paulus itu ketika ke Damsyik mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Betul? Karena dikatakan dia, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan gitu. Dia mengaku-ngaku dirinya Yesus. Nah, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok yang menemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, si penyesat bukan? Itu maksudnya si penyesat bukan. Bang Faru, itu maksudnya yang si penyesat bukan. Hah? Tadi kamu bilang kau percaya Yesus nih. Ini Yesus loh yang ngomong dalam Lukas 21 nomor 8. Ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku dan mengaku aku adalah dia. Ternyata ada sosok yang menemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, dia mengaku dirinya adalah Yesus. Berdasarkan itu, si penyesat nggak dia? Yang menemui Paulus ini si penyesat nggak? Enggak, karena itu Yesus yang gimana? Bicara sama si Saulus. Gimana? Karena itu Yesus yang berbicara dengan dia mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Memang Yesus. Di dalam KPR, dalam Lukas 21 nomor 8, ciri si penyesat itu juga ngaku Yesus. Jika dikomparasi antara Lukas 21 nomor 8 dengan KPR 9 nomor 3 sampai 5, ini yang menemui Paulus ini si penyesat bukan? Yesus bukan, penyesat bukan? Gimana? Yesus yang menemui si Saulus. Yesus siapa ini? Yesus anak siapa yang menemui Paulus ini? Anaknya Bapak Yahweh. Kok anaknya Bapak Yahweh? Yesus yang dilahirkan siapa? Yesus yang dilahirkan siapa ini? Yesus yang dilahirkan Maria. Oke, kasih satu ayat di dalam Bible di mana Maria melahirkan cahaya. Kasih. Kok melahirkan cahaya lagi? Dari ke melahirkan cahaya? Karena Dinda, dengar Dinda, aku kasih kau lagi data tentang cahaya. Maria itu tidak pernah melahirkan cahaya, tapi cahaya itu adalah iblis. Ini tengok ya. Ia rebah ke tanah, kedengaran oleh suaranya ini. Dan ia dengar suara kata itu memancar cahaya ya. Ini cahaya ya. Sekarang kita buka dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Siapa cahaya itu? Ini Bang Faru ini udah lari-lari nih, apanya? Ini saya bukan lari-lari. Saya bukan lari-lari. Saya kasih kamu data. Saya kasih kamu data, tapi saya kasih data bukan untuk kamu gitu loh. Ya, Bang tapi Faru. untuk kamu, buat teman-teman di bawah. Ingat ya, tadi dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5,
Paulus mengklaim menemui cahaya yang mengaku Yesus. Sementara tidak ada data satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus datang menjumpai cahaya. Bahkan di mana Maria melahirkan cahaya. Tapi cahaya itu adalah, dengar ini, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai di sini dalam TB-nya malaikat terang. Kita buka dalam TC-nya. Sebagai Bang Paru itu sudah lari-lari ke sebagai datang sebagai apa? Ini coba buka KPR tadi Bang Paru. Buka KPR tadi. lalu kita buka dalam Lukas 18. Nih, Lukas 18. Biar kita tahu siapa cahaya ini. Nih, kita buka lagi Lukas 18 ini ya. Aduh, Bang Paru ini. Ini saya bicara pakai data loh, Dinda. Bang Paru itu bicara pakai data tapi penjelasannya salah semua, nggak ada yang betul. Nggak bisa, saya nggak boleh menjelaskan cahaya, menjelaskan iman kalian nih. Apa di sini dikatakan ini? Dikatakan Yesus di sini. Ngomongnya salah Dalam semua. Lukas 10:18. Nih. Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh dari langit." Ya, iblis jatuh seperti cahaya atau kilat dari langit. Jadi yang menyerupai cahaya itu, yang datang dalam bentuk penyerupaan cahaya itu adalah iblis juga. Kalau memang aku salah, sebut satu ayat di mana dikatakan Yesus datang ke dunia dalam bentuk cahaya, nggak pernah. Sebut satu nubuat dari Yesus mengatakan, aku akan datang kedua kali ke dunia untuk menghakimi orang-orang hidup dan orang yang mati dalam bentuk cahaya. Gak ada. Bahkan Lukas 1:31 yang dilahirkan oleh Maria itu adalah seorang anak laki-laki, bukan cahaya. Tapi berdasarkan 2 Korintus 11 nomor 10, Lukas 10 nomor 18, yang datang dalam bentuk cahaya itu adalah iblis. Berarti, sosok yang ditemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3-5 itu adalah si penyesat. Siapa si penyesat itu? Iblis. Dan celakanya lagi, bermodalkan bertemu dengan si penyesat, bermodalkan bertemu dengan si iblis yang menghasut dia, dalam KPR 11 nomor 26 dia mendeklarasikan Karistia. Bisa ditanggapi Bang Paru, bisa ditanggapi. Tunggu, sedikit lagi. Sebagai bukti yang nyata, jika memang Yesus, jika memang Paulus itu adalah utusan Yesus, dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu sudah menerima firman. Segala firman yang dia terima dan disampaikan kepada mereka. Ketika Yesus mengutus Paulus, firman apa lagi yang dibawa oleh Paulus? Itu pertama. Firman apa lagi dibawa oleh Paulus? Yang kedua, jika memang Paulus itu adalah utusan Yesus, sebut satu pengajaran Paulus, satu saja pengajaran dari Paulus yang selaras dengan pengajarannya Yesus. Tap-tap layar teman-teman. Oke, bisa ditanggapi Bang. Silakan Dinda. Oke. Bang Paru, yang pertama, Bang Paru tahu nggak siapa si Paulus itu? Itu satu. Paulus itu adalah raja yang ditunjuk oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Data Dinda, data. Itu terus Data Dinda, data. Tunggu Bang, bentar saya jelasin dulu. Data. Saya kan tadi kasih kamu narasi full dengan data semua. Janganlah jawab aku dengan comor, bahaya itu. Enggak. Bukan dengan makanya dengar dulu. Iya, data. Boleh kamu narasi kencang lebar pun boleh, tapi pakai data. Bentar, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau tadi Datanya mana datanya? Bang Paru, saya ini belum selesai ngomong. Tadi Bang Paru menjelaskan. Tadi tadi narasi di awal kau katakan Paulus ini adalah raja yang diutus oleh Yesus, betul? Iya. Mana datanya? Sebentar, makanya saya jelasin dulu. Apa yang mau kau jelaskan?
Bang Paru, Gak saya ini mungkin lagi aku mau mendengar belum selesai penjelasanmu. berbicara, tapi Sementara Bang Paru narasi sudah awalmu tanpa ngomong. data. Jangan gitulah, Dinda Tapi Bang Paru terus. sudah ngomong panjang kali lebar, saya dengar. Dengar, Tapi saya ngomong saya dipotong. akan kasih kamu kesempatan ngomong panjang kali lebar selama kau bicara dengan data. Makanya tadi Iya, aku ini bilang saya sama bicara kamu, dengar dengan dulu data. Torus dengar apa nih Torus? Lawan Oke. kau ini Master Bible. Lawan kau ini Iya. Master Bible. Oke. Kalau ada yang kau tambah-tambahkan di Bible, aku tahu. Aku tidak pernah dapatkan narasi di Bible di mana tertuliskan ya Yesus mengutus Paulus yang merupakan raja. Gak pernah ada datanya itu. Gak ada datanya. Kalau ada datanya itu, kupotong rambut temanku si gondrong menjadi cepat. Bang Paru, janjimu saja untuk melompat dari Monas saja tidak bertepati. Kalau gitu. Silakan, mana datanya Dinda? Mana datanya dalam Bible di mana dikisahkan, disampaikan, dituliskan Yesus mengutus Paulus yang merupakan seorang raja. Di mana datanya? Kalau historical tentang Paulus ini di luar dari Biblia, aku udah belajar. Siapa Paulus? Aku udah belajar. Tapi nggak bisa kita buka di sini karena apa? Ya, informasi yang kita terima itu di luar dari penulisan Bible. Di luar dari isi Bible itu nggak boleh kita bukakan di sini. Itu masuk nanti ke dalam ranah penghujatan, nggak boleh. Datanya di mana? Mana datanya, Dinda? Nah itu kan Bang Paru sudah tahu kalau si Paulus tadi raja yang disuruh oleh Yesus untuk Saya nggak pernah dengar si Paulus itu raja, nggak pernah. Kenapa Bang Paru tidak Di luar dari Bible pun saya nggak pernah dapat informasi Paulus ini raja, nggak pernah dengar aku, nggak pernah baca. Makanya saya tanya sama kamu, di mana datanya? Yesus mengutus Paulus yang merupakan seorang raja, mana datanya? Oke, bisa saya jelaskan ya? Jangan jelaskan, Dinda. Saya minta data, Dinda. Ya tunggulah Bang Paru, ini saya mau menjelasin tapi tidak dikasih. Bagaimana aku memberikan kau kesempatan? Nanti kau tambahin kebohongan yang baru. Jadi gini Torus ya, berkali-kali aku bilang sama kalian. Kalau kalian dengar dulu terus. Kalau kalian mau jadi Kristen, silakan Ini kan kalian bisa bicara. Tapi Bang Paru ngomong saya dengari dari tadi. Ya enggak, saya minta data. Di mana datanya? Iya, ini saya kasih datanya. Ya, silakan. Makanya Mana? dengarin dulu saya ngomong Bang Paru. Di mana datanya? Silakan. Oke. Tadi kan Bang Paru mengatakan, ya. Bisa saya jelasin ya? Ya udah, silakan kasih datanya biar kita buka, silakan. Oke, gini. Bang Paru, Paulus itu diutus Yesus untuk memberitakan Injil. Itu satu ya. Yang kedua, Yesus itu Tuhan. Jadi urutannya begini, Bang Paru. Dah, turun aja lah terus ya. Makanya berkali-kali gue bilang, iman oten itu nggak bisa diselamatkan tanpa dua hal. Yang pertama, kebohongan. Yang kedua, kemunafikan. Aku yang udah capek baca Bibelmu aja mau kau tipu aku bulat-bulat coba. Capek aku udah baca Bibelmu tuh, bertahun-tahun aku baca Bibelmu itu, mau kau tipu aku coba. Bagaimana dengan saudara muslimku yang nggak pernah baca Bibel? Kalian tipu aja lah ya. Bedakan antara narasi dengan dogma. Yang kau sampaikan tadi itu dogma, Dinda. Ya. Bukan narasi, tapi dogma. Kita naikkan, Edis. Kita diskusi, kita tadi narasi full data. Ini Dinda yang ngomong. Edis, selamat bergabung, Islam Kristen Dinda. Hai, silakan. Boleh berdiskusi? Iya, kita sesuai tema.
Baik, silakan. Oke. Penyaliban Yesus apakah karya iblis? Gimana datanya? Tunjukkan. Kita berangkat dari kitab Yohanes 13, tidak ya, bentar ya. Yohanes loh, begini apa ini? Loh, Jangan banyak alasan. nih. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia di sini siapa, Dinda Edis? Dia di sini siapa, Dinda Edis? Yesus. Untuk diskusi awalnya, ya, saya tanyakan kepada kamu, sebutkan satu narasi atau satu kisah di luar dari Yohanes 13 nomor 2. Adakah cerita lain proses penangkapan Yesus di luar dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas yang dihasut oleh iblis? Ada? Itu kan bagian dari rencana Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu iblis. Bukan. Berarti Tuhanmu iblis. Asumsi Anda. Hah? Itu asumsi Anda. Jelas-jelas Simak lagi, Dinda, ya. Simak Dinda. Saya gunakan bahasa sederhana. Umat Ya. manusia. Saya gunakan bahasa sederhana nih, Dinda. Dengar, simak, Dinda, ya. Jika iblis tidak menghasut Yudas untuk mengkhianati dia, memberitahukan informasi tempat persembunyiannya, adakah kisah lain penangkapan Yesus di luar dari pengkhianatan Yudas? Ada, Dinda? Dinda Edis? Nanti kita bawa Yohanes 8 nomor 42 P3 43 ya. Ada? Saya ulangi, mungkin pertanyaan ini terlalu berat. Jika iblis tidak merasuki Yudas dengan mengkhianati Yesus, memberitahu informasi keberadaan Yesus untuk menangkap Yesus, adakah historical lain, cerita lain, ya, atau narasi lain selain dari pengkhianatan dilakukan oleh Yudas untuk menangkap Yesus yang ditunggangi oleh iblis? Ada? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Sudah kukatakan itu bagian dari skenario Tuhan. Oke. Untuk perjalanan Yesus menebus dosa umat manusia. Oke. Yang merasuki Yudas siapa? Di mana tertulis itu? Yohanes 13 nomor 2 tadi loh. Yohanes, makanya aku bilang kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibel kau. Kau tanya lagi di mana tertulis, sudah ku baca kan tadi. Yang merasuki Yudas siapa? Iblis. Iblis. Berarti yang berencana untuk menangkap Yesus siapa? Romawi. Setelah Yudas dirasuki, apa yang dilakukan oleh Yudas? Jangan menggiring bahwa Yudas itu berkhianat. Saya tidak menggiring Yudas berkhianat, tapi Yohanes 13 nomor 2 mengatakan demikian, Dinda. Aku udah baca ayatnya tadi sama kau ini tunjukkan lagi. Yohanes 13 nomor 2 yang mengatakan Yudas itu berkhianat. Pengkhianatan itu pun ya ditunggangi oleh iblis. Ini. Yudas ini berkhianat. Sutradaranya ini siapa? Iblis. Jadi kalau bisa diceritakan sama kau, Dinda, sutradara dari penyaliban ini adalah iblis. Pemeran utama, pemeran tokoh jahatnya itu yang digunakan oleh iblis itu adalah Yudas. Pemeran utamanya itu siapa? Yesus.
Semua ini siasat dari iblis. Baik, boleh saya jawab? Sehingga Yesus jadi disalibkan. Nah, setelah itu Boleh saya ngomong? sabar dulu, Dinda, sabar dulu. Udah, silakan kamu jawab dulu lah. Baik, saya jawab ya. Sabar, sabar, saya jawab. Loh, mana dia? Ten. Edis aja udah ngakui loh, penyaliban Yesus itu rencana iblis. Udah diakui Edis. Bom aja nggak bisa membantah itu. Salah lagi loh. Kita buka. Halo RS, selamat bergabung. Yaudah situ pahlawan loh bagi kalian. RS catering, selamat bergabung catering. Aduh. Tap layar teman-teman ya, tolong di tap layarnya teman-teman, biar kuat komal kita. Proud 2, selamat bergabung. Proud 2. Nah, aduh, anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Aduh noi denai, kasihan bundanya, oi kasihan bundanya. 9 bulan cair dong diberkaji tidak dikandung bundonya, besar di Tuhan kan. Kasihan bundonya, oi kasihan bundo. 2 tahun dia disusui bundonya, besar di Tuhan. Jahit dong diberkati bunda Safira. Kurang jangan dipaksa jadi Tuhan. Aduh noi dena kasihan bundonya, oi kasihan bundonya. 9 bulan dia dikandung bundonya, oi dia sudah besar, jangan disembah di Tuhan kan, kasihan bundonya. Karena orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Ada aja jadi lagu ya. Oke, kita naikkan lagi. Ada si Crazy. Oke. Anak orang Crazy, selamat bergabung Crazy.
Ezri si Duma, kasihan niatnya. Aku berbaju dan bercelana loh Duma. Gak pantas kok kasihannya aku. Aku kan pakai baju dan pakai celana, kecuali aku nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Eshabro 72 selamat bergabung. Eshabro anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Kasian bundonyo kasian bundonyo. Duda Tiri selamat bergabung. Duda Tiri ya Islam Kristen. Duda Tiri, halo, langka memang. Noise sekali ya. Topel 77 selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Topel. Alhamdulillah. Ya saya Muslim Bang Farouk. Silakan Bang, disampaikan Bang. Oke, turun ya masih. Nggak ada pertanyaan Bang Farouk. Gimana Bang Topel? Nggak ada pertanyaan Bang Farouk, dengerin aja sini. Asik dengerin oten-oten. Ya, oke nyimak dua dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Farouk. Ya. Assalamualaikum. Oke, Bang Mulyono selamat bergabung. Bergabung Pak. Ya, Islam Kristen. Itu kayak gitu judulnya itu. Gimana? Ya. Ya, Islam Oke, Kristen. gitu judulnya itu. Iya, Islam Kristen. Pak. Islam. Ya, silakan Ya. Bang. Ada yang disampaikan Bang Mul. Itu kok kayak gitu judulnya itu. Gak usah ditanggapin Bang. Kalau judulnya gak usah ditanggapi kalau Muslim Bang ya. Enggak, soalnya betul itu judulnya gitu loh. Ada lagi Bang? Enggak Pak. Ya, Selamat Bang Mulyono. Ya, semoga sehat Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yuk di tap layarnya teman-teman, di tap layarnya love orange-nya juga teman-teman ya. Tolong dibantu tap layarnya. Ini ada beritakan kebenaran. Kayaknya otot. Halo, beritakan kebenaran Islam Kristen. Kristen sejati Bang. Iya, berarti ada Kristen nikah sejati ya. Ya, adalah. Oh iya ya. Oke, mau diskusi kita Dinda. Ya, diskusi. Oke. Kamu mau on Tapi cam dengan atau data tidak? ya. Ya, mau on Dengan cam data atau ya. tidak? Gini aja Bang, nggak usah ini konten. Oke, saya sampaikan dulu ya. Kalau tidak on cam, kamu punya dua pilihan. Kita kaji tema atau kau bertanya setelah itu turun. Pilih mana? Ya. Kaji tema atau tidak? Atau bertanya? Pilih mana Kaji Dinda? tema, kaji tema. Kita kaji tema aja. Oke. Karena tema sangat naik. Ya, sebelum kita kaji tema ini, saya sampaikan dulu aturannya dalam sebuah lagu Dinda ya, supaya jangan ada gesekan antara kita ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja.
Oke, tema kita hari ini Jelek, apa? Bang. Gak cocok jadi penyanyi. Iya, tema kita hari ini Suaranya jelek, Bang. Gak cocok jadi penyanyi. Terus, Ya silakan Dinda, kalau mau ngomong lagi silakan Dinda, silakan. oh, saya hanya menanggapi suaranya dari Bang Faruk. Saya katakan suara Bang Faruk jelek, nggak cocok jadi penyanyi, gitu aja kok. Ya nggak apa-apa lah. Udah? Oke. Tema kita hari ini, apakah penyaliban Yesus itu karya dari iblis? Oke. Kita mulai, aku pakai data dulu ya. Oke. Berapa menit? Waktu tahu. Jika kita berangkat dari Yohanes 13 nomor 3, di mana di situ dinarasikan bahwasanya iblis itu merasuki Yudas untuk mengkhianati Yesus dengan menginformasikan kepada pemerintah kepada rahib Yahudi dan pemerintahan Romawi pada saat itu tentang keberadaannya Yesus. Lalu dalam Matius 26 dari nomor 1 sampai selanjutnya terjadilah penangkapan Yesus. Kenapa dikatakan itu adalah karya dari iblis? Seandainya iblis tidak merasuki Yudas, ada kayak kisah lain dari Bible di mana Yesus bisa ditangkap oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Beritakan. Ya, tanpa Yudas maka malahan Tuhan katakan gini pernyataan Tuhan dalam kitab Kristen kami, dia katakan gini, lebih baik dia tidak dilahirkan daripada dia menyerahkan anak manusia. Artinya Yudas pun kalau dia tidak mengikuti akan bisikan kuasa kegelapan itu atau setan itu, iblis, maka karya Allah yang maha tahu itu akan berlanjut, karena tidak ada yang dapat membatalkan tentang karya Allah. Artinya gini Bang, namanya orang mengaku bahwa dia adalah Allah. Pertama, kenapa dia disalibkan? Itu karena orang-orang Yahudi sudah merencanakan dan mencari daya upaya untuk menyalibkan Tuhan. Contoh yang pertama, pada saat Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu, mereka ingin menyalibkan Yesus. Bahkan beberapa kali mereka ingin supaya membunuh Yesus. Itu Bang. Jadi kalau abang bertanya bahwa pada saat kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Dengar dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang saya tanyakan, adakah narasi lain yang tertulis dalam Bible proses penangkapan Yesus di luar dari pengkhianatan Yudas? Adakah narasi lain di dalam Bible proses penangkapan Yesus di luar dari pengkhianatan Yudas? Ada atau tidak ada? Kalau ada, kasih datanya. Kalau nggak ada, jangan ngarang Dinda. Ya, ada atau tidak ada? Data. Oke. Yang saya bicarakan tadi itu data-data semua ada Bang. Dan pertanyaan abang saat ini, ada nggak narasi di Bible yang mengatakan disebutkan tertulis di mana narasi dalam Bible proses penangkapan Yesus di luar dari pengkhianatan Yudas? Di mana tertulisnya? Di mana? Oh, kan ceritanya kayak gitu Bang, ceritanya. Iya, tetapi saya membantah pernyataan abang. Iya, saya tak membantah bahwa proses penyaliban itu ada campur tangan Yudas. Saya mengiyakan. Ini gue berikan proses. Nih, berangkat dari Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Yudas memberitahukan keberadaan Yesus di Taman Getsemani kepada para rabi-rabi Yahudi. Ya, ini kisah ini tertulis dalam Lukas 22 nomor 1 sampai seterusnya, yang Yudas ke rabi Yahudi, ya. Lalu rabi Yahudi
koordinasi dengan pemerintahan Romawi. Ya, ini juga tertulis dalam Lukas 22. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 58. Sudah? Setelah itu Yesus ditangkap oleh pemerintah Romawi. Yesus ditangkap. Yang tertulis dalam Matius 26. Proses penangkapannya dari nomor 40 sampai seterusnya. Udah, setelah itu Yesus dibawa ke pengadilan agama. Nah, inilah kisahnya tadi, tertulis dalam Lukas 22. Nah, dari kerangka cerita ini yang menjadi otak inspirator dari penyaliban Yesus ini siapa? Iblis, Yudas, Rabi Yahudi, atau pemerintahan Romawi? Siapa yang menjadi inisiator? Siapa berita? Kita pakai data loh. Berangkat dari Yohanes 13 nomor 2. Siapa? Iblis maka Yudas. Iblis maka Yudas. Dari kerangka cerita ini tadi, ya, siapa yang menjadi inisiator penangkapan Yesus ini tadi? Siapa? Iblis. Kenapa iblis? Nah, sebenarnya iblis sudah berupaya melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu sebanyak 2 kali, dan itu gagal. Kali pertama pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus itu tertulis dalam Lukas 4 dari nomor 5 sampai 8, di mana di situ ketika iblis membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah, lalu iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah dengan hasutan, jika kau jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, maka Allah Bapa akan menurunkan malaikatnya menampung tubuhmu agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Lalu Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Gagal dia dalam pencobaannya untuk membunuh iblis. Lalu keinginan iblis yang untuk membunuh Yesus itu disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 43 sampai 43. Ini Yohanes 8 nomor 40 sampai 43 kita baca ini. Kematian Yesus itu cita-cita dan harapan iblis. Ini Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Lalu orang Yahudi pada saat itu mengolok-olok dia dengan perkataan, kami tidak dilahirkan dari zina, karena memang mereka memandang Yesus itu lahir dari zina. Bapak kami satu, itu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku, tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, dan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang menginginkan kematian Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 dinarasikan Yesus itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Dan itu diekspektasikan oleh iblis yang tertulis dalam Matius 4 nomor 5 sampai dengan 8. Lalu waktu itu iblis itu gagal melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Lalu dia merencanakan rencana jahatnya yang diawali dengan tertulis dalam Yohanes 13 nomor 2 ini tadi. Ketika iblis, sang sutradara, itu menghasut Yudas yang merupakan tokoh atau pemeran dalam sandiwaranya.
di mana Yudas ya yang berkhianat memberikan informasi keberadaannya kepada rahib Yahudi. Ya, dari rahib Yahudi menginformasikan kepada pemerintahan Romawi, di mana dia memfitnah Yesus dengan mengatakan ingin melakukan makar terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan kisah itu tertulis dalam Lukas 22 dari nomor 1 sampai selanjutnya. Setelah itu pemerintahan Romawi melakukan eksekusi penangkapan terhadap diri Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 26 ya, Matius 26 dari nomor 40 sampai seterusnya. Lalu Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan agama dalam Lukas 22. Nah, setelah itu dia mengalami kematian. Sehingga jadi pertanyaannya, dari semua narasi yang saya sampaikan tadi, inisiator ya atau sutradara dari penangkapan dan pembunuhan dan penyaliban Yesus di kayu salib adalah siapa? Adalah siapa? Berita? Siapa? Siapa berita? Berita? Halo berita? Maka untuk kali pertama ketika Edis dan Bom Bom itu berdebat, aku sepakat dengan Edis. Memang benar kata Edis. Firman dari Bapak ini derajatnya lebih tinggi daripada nubuat Nabi. Di mana Bapak berkeinginan Lukas untuk 22. Lukas 22 ayat 41. Saya baca ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Lukas 22 nomor ayat 41 42. 41-42, silakan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Ini kehendak Bapa. Yesus melakukan kehendak Bapa dan melakukannya sampai setia. Nah, pertanyaannya begini, jangan Charlie, boleh saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Itu doanya Yesus, bukan perkataannya Bapa. Kalau kau baca di ayat berikutnya, lalu turun malaikat memberikan dia kekuatan. Lalu kalau kau baca dalam Markus 14 nomor 51 sampai 52, ada sosok pemuda yang lari telanjang. Kabur dia ketika ditangkap. Tapi saya tidak mau membahas historikal yang itu. Yang saya minta, di mana datanya Bapak menyatakan menginginkan kematian Yesus di kayu salib? Di mana datanya? Karena kalau dikomparasikan dengan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, itu Tuhannya adalah iblis. Bapak tua iblis adalah bapakmu. Iblis adalah Tuhanmu kalau kau menginginkan kematianku, kata Yesus. Saya tunjuk datanya ya, biar saya buktikan bahwasanya kamu seorang pendusta. Ini doa siapa? Perkataan siapa? Charlie. Iya, doa Yesus. Siapa ini? Yesus. Doa Yang Yesus. saya minta narasi Yesus atau narasi Bapak? Yang saya minta pernyataan Yesus atau pernyataan Bapak? Pernyataan Yesus atau pernyataan Bapak yang saya minta? Ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nggak sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menumbalkan. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan, bukan menumbalkan.
Yang saya tanyakan, di mana data dalam Bible, di mana Bapak berkehendak menumbalkan Yesus? Kecuali saya tanya, mana datanya bahwasanya Yesus adalah karunia dari Bapak? Boleh kau bawa Yohanes 3 nomor 16 sampai 17. Inilah anakku yang kau kasih, kepadanya lah aku berkenan. Gitu loh. Boleh kau bawa itu yang saya tanyakan, di mana data dalam Bible Bapak berkehendak menumbalkan Yesus? Tolong ya buat teman-teman Kristen, silahkan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kalian jangan jadi penipu. Pada waktu yang sama, dan saya minta tolong juga sama teman-teman Kristen, ketika kalian jadi Kristen jangan kalian bantah Bible kalian, apalagi kalian ludahi, nggak boleh. Nggak boleh. Satu-satunya agama yang punya kitab suci, yang katanya suci, tapi kitab itu dibantah dan diakal-akali, itu cuman Kristen. Kristen. Bible-nya mengatakan A, Kristennya memahami B. Bible-nya loncat ke depan, pendetanya salto ke belakang, umatnya guling-guling di tanah. Makanya saya bilang, Lalu kenapa? imanmu hanya lawak-lawak saja. Kenapa kitab abad 7 mengatakan Yesus tidak disalibkan? Abad 7 maksudnya? Ini kan kisah penyaliban Yesus ini kan terjadi, itu kan bukan di gua gelap, artinya viral pada zamannya, oke? Yang mengambil andil dalam proses penyaliban juga sangat banyak, ya. Walaupun kau mengolok-olok itu penyaliban ataupun Yesus disalibkan karena apa? Artinya fakta sejarah ya yang mengambil andil dalam penyaliban ini misalnya apa? Pemerintah Romawi, Pontius Pilatus wali negeri pada masa itu. Sempat juga Yesus diserahkan kepada Herodes. Ada juga imam-imam Yahudi, imam besar Yahudi. Banyak pengikut Yesus pada masa itu, termasuk ke-12 muridnya dan pengikutnya yang lain. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Ini kan sejarah yang viral pada zamannya. Kenapa? Kitabmu kan muncul di abad ke-7, 600 tahun kemudian mengatakan dia diserupakan. Nah begini Pak Ro, kasih satu ayat sama Dinda, kasih satu ayat narasi dalam Bible yang mengatakan Yesus mati di salib, silakan. Kita jangan ke Quran dulu ya, kita jangan ke Quran dulu ya. Tapi Bibelmu dulu. Kok tadi dengan PD mengatakan fakta sejarah bla 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 Yesus itu mati di salib, dia disalibkan. Saya minta kasih satu ayat di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu mati di kayu salib, silakan. Di mana? Ya, ada dalam 4 Injil. Iya, kasih satu saja. Ada kronologinya. Kasih satu aja. Sabar. Kasih satu aja biar kita kaji. Kronologinya begini Pak Ro, begini. Kronologinya. Iya, ini saya mau kasih data. Dalam Lukas ada. Kamu dari mana? Ya, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita buka satu-satu. Lukas berapa, Dinda? Iya, artinya begini. Lukas 23. Lukas itu Lukas 23. Lukas 23. Ya, atau dari pasal 22. Itu kan ada kronologinya, Pak Ro. Oke, Lukas 22 nomor 20, Lukas 23 nomor 22. Saya bacakan Dinda ya. Lukas 22 dari ayat. Tunggu dulu. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Ini ya. Nih. Saya buka nih. Saya akan buktikan ya rusaknya gramatikal dan juga pemahaman dari tulisan-tulisan Lukas ini. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau gunakan akal nggak masuk akal. Kau lari ke gramatikal. Dengar dulu Dinda, bentar. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa ya yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya yang setimpal dengan hukuman meninggal. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Nah, sekarang saya tanya Charlie, penulis kitab Lukas siapa Charlie?
Lukas, oke. Apa? Poinmu apa? Diam dulu. Jangan panik kok. Ketika Pilatus berkata begini, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan bla bla bla. Ketika Pilatus berkata begini, di mana Lukas pada saat itu? Apakah Lukas ada di tempat kejadian? Apakah Lukas ada di tempat kejadian? Jika Lukas tidak ada di tempat di mana Pontius Pilatus berkata demikian, lantas yang jadi pertanyaan, dari mana Lukas tahu narasi ini? Hah? Dari mana tahu Lukas narasi ini? Dari mana Lukas tahu perkataan Pilatus yang mengatakan kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan ini? Ini alasannya aku bilang kitab kalian itu, Bible kalian itu dongeng yang gak masuk akal. Dan kalian modal amin. Beginilah firman Tuhan, amin. Bagaimana kalian percaya tulisan dari seseorang di mana seseorang itu tidak ada di tempat kejadian? Jangan cepat kali bilang amin biar cepat pulang kau dari gereja. Jawab pertanyaanmu Candi. Ketika Pilatus berkata kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, Lukasnya di mana pada saat itu? Lukasnya di mana? Buka pasal 1. Baca Lukas pasal 1. Baca Lukas pasal 1. Dari penyelidikan. Baca Lukas pasal 1 ayat 1 Lukas baca. 1. Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya itu dari penyelidikan, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya, ketika Lukas melakukan penyelidikan, validator atau validasi dari penyelidikannya Lukas itu siapa? Baca saja, baca dulu ayat 1. Siapa? Baca dulu. Sudah ku baca loh Dinda, sudah ku baca. Aku baca ya. Kalau kau Lukas berpegang 1 kepada ayat Lukas 1 sampai 4. kalau Nanti kau ya. Lukas 1 nomor 1, ya isi Bible kalian itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan dari para wartawan. Isinya cerita koran. Aku baca ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata, saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa yang itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pertanyaan saya, Paro, kalau di pengadilan yang menjadi rujukan saksi mata yang benar, yang melihat peristiwa atau yang di abad ke-7 tidak hidup sejaman atau jauh sebelum peristiwa, setelah peristiwa. Oke, sekarang saya tanya, siapa saksi mata yang menjadi sumber informasi kredibel dari Paulus, yang menyaksikan atau mendengarkan perkataan Pontius Pilatus yang tertulis dalam kitab Lukas tadi? Siapa namanya? Kenapa kau lari ke Paulus? Kenapa kau lari ke Paulus? Bukan Paulus, Pilatus. Pontius Pilatus yang ketika Pontius Pilatus berkata ini, aku tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini, kan gitu. Dalam Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan Lukas, apa yang dia tulis itu dari hasil penyelidikan. Siapa yang diselidiki Lukas ketika dia mendapatkan informasi yang tertulis dalam Lukas 22 tadi? Siapa? Siapa nama saksi? Siapa nama informasinya? Siapa? Kan sudah saya bilang tadi, yang hidup pada peristiwa itu kan banyak. Artinya suatu negara yang besar loh. Negara bangsa Romawi itu suatu bangsa yang besar. Saya yang menguasai satu nama, Dinda. Sabar dulu. Saya minta satu nama. Saya minta satu nama. Satu nama Dinda, siapa?
Sabar dulu Siapa? Pak Rul. Oke, saya jelaskan. Oke, itu kan peristiwa yang terjadi di suatu bangsa yang besar, bangsa Romawi yang pada masa itu telah menguasai bangsa-bangsa lainnya. Seperti bangsa Yunani juga mereka telah ditaklukkan oleh bangsa Romawi, oke? Nah, artinya peristiwa itu kan bukan terjadi sembunyi-sembunyi, suatu peristiwa yang orang lain telah mendengar dan banyak orang yang melihat. Karena kan Yesus Iya, dibawa dari mulai siapa? Siapa? Sebut pengadilan. satu nama saja. Sabar, Validator dari sabar, Paulus oke? ketika mengutip informasi itu siapa? Satu nama saja yang hidup sejaman dan memang menyaksikan kejadian itu siapa? Iya, kan kalau Paulus itu kan masih hidup sejaman dengan murid-murid Yesus, masih bertemu Saya dengan nggak tanya Petrus. Paulus. Saya nggak tanya Paulus. Lukas ini tadi loh, dia kan dikatakan dia menulis dari hasil penyelidikannya. Siapa yang dia selidiki? Ketika dia mendapatkan informasi yang dia tuangkan dalam kitab Lukas tadi, siapa yang dia selidiki? Berat ini teman-teman. Pertanyaanmu apa? Siapa yang dia selidiki? Ya peristiwa itu, peristiwa penyaliban itu dia selidiki dengan sama. Iya, dia dapat Dia masih informasi. dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang Ketika ini tadi lain. kita baca, ini tadi kita baca ini ya. Kita baca tadi Lukas 22 ini tadi. Ini. Kita bacalah dalam Lukas 22 tadi ini kan. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Kan ditulis Paulus ini. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Kan gitu. Kan ditulis oleh Paulus nih. Kan gitu. Ditulis oleh Lukas nih. Lukas kan nggak ada di tempat kejadian ini karena berdasarkan Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya yang dia tulis ini hasil penyelidikan dia. Nah, yang jadi pertanyaan, dari siapa Lukas dapat informasi perkataan Pilatus ini? Dari siapa Lukas ini mendapat informasinya? Ketika Pontius Pilatus mengatakan kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang ini, si Lukasnya ini dapat informasinya dari mana? Dari siapa ini? Dapat apa? Dapat apa? Penyelidikannya dari siapa dia nih gitu loh? Siapa? Ya dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Siapa namanya lo Dinda ya Allah? Dia mengambil andil dalam gini Siapa? Pak. Kamu kan terus mencecar saya Siapa pertanyaan orang seolah-olah yang ini hidup pada masa itu? seolah-olah Siapa kamu orangnya? ini kamu kan sedang menutupi bahwa abad ke-7 itu tidak punya saksi mata sama sekali. Kalau saya balik Kok cerita tanya, saksi? Aku siapa nggak tanya saksi mata loh. Saya nggak tanya saksi mata. Iya, gini Faru. Saya nggak tanya saksi mata. Kau Saya tanya meragukan. sumber kredibel. Kalau di dalam Islam disebut dengan Gantian. ilmu sanad. Sanadnya ini dapat Paulus ini Gantian. dari mana? Sanadnya dapat dari mana? Makanya aku bilang sama Gantian. Charlie, kau kalau mau Gini jadi ya, kalau Faru. dengar dulu Charlie, diam dulu kau Charlie. Dengar dulu Charlie. Kau kalau masuk surga nggak usah kau jadi Kristen. Jadi pesundal aja udah masuk surganya kok, capek kali. Matius 21:31 jadi pesundal aja udah masuk surganya kau. Capek kali kau berbohong. Nggak perlu kau jadi pembohong, nggak perlu kau jadi pendusta. Cukup kau jadi pesundal yang profesional tanpa bayaran yang mahal, kau udah bisa masuk surga. Kenapa kau jadi panik, Faru? Kenapa kau panik? Kok Kenapa panik? kau panik? Aku kasih kau jalan instan. Kau nggak usah jadi penipu, nggak usah jadi pembohong. Cukup kau jadi pesundal yang profesional tanpa harga yang menyusahkan. Kau udah masuk surga kok. Matius 21:31. Makanya kau diskusinya jujur-jujur aja, nggak usah bohong. Oke, gantian ya. Saya tanggapi ya, Paro ya. Nah, begini. Kau meragukan tindakan Lukas yang begitu menyelidiki dengan seksama. Tapi Kok kau tidak seksama siapa? Kalau memang seksama siapa? tapi kau Dia dapat validasi dari siapa? kau tidak Kok nggak sebut nama mempertanyakan dari tadi? seorang Dia dapat validasi Sabar dari siapa dulu. berita itu? dari orang-orang pada masanya. Kau tidak mempertanyakan sama sekali seorang yang buta Iya, huruf Kak. di abad 7 Orang-orang tidak itu menyelidiki siapa? sama sekali. Orang-orang Gini, itu Faru. siapa? Sebut satu nama, Dinda. Orang-orang itu siapa? Faru, Nabi yang abad 7 kan buta huruf, benar? Betul? Tuhan kau pun buta huruf. Nggak tahu kau. Tuhan Dia kau buta tidak huruf. pernah membaca Taurat, Zabur dan Injil. Sekarang saya Kan tanya. salah dia dalam Sekarang menanggapi, dalam menyelidiki soal penyalipan. Sekarang saya Dia tanya hanya sama buta huruf, Charlie. Faru.
Charlie, Dia saya tanya, buta huruf. Yesus, Sabar dulu. Yesus bisa Dia nulis nggak? buta huruf. Yesus bisa Lalu nulis dia hidup 600 tahun. Yesus bisa nulis kemudian nggak? setelah penyaliban. Iya, Yesus buta huruf. Yesus bisa nulis nggak? Jawab dulu. Yesus bisa nulis nggak? Hah? Gini Yesus Faru, bisa nulis lebih nggak? baik. Jawab dulu. Kau tanyalah tentang Malu kok kan? siapa Yesus saksi bisa nulis mata nggak? yang Jawab yang dulu. melihat Yesus bisa nulis nggak Yesus? Kau Ini udah gagal bawakan ke sejarah, Yesus Pak. mencret kau. Yesus bisa nulis nggak? Kan coba bawa buta huruf. Yesus bisa nulis nggak? Siapa yang berani mengatakan Yesus bisa nulis? Ayo jawab. Yesus bisa nulis Karena nggak? buta huruf kan tidak pernah baca Taurat dan Injil. Jawab, Tidak Charlie. pernah dibaca. Maka Jawab, Billy. salah soal penyaliban. Kenapa kok nggak berani? Kenapa kok nggak berani jawab? Yesus bisa nulis nggak? Hah? Ya tentu bisa. Nah, sebut Bisa. satu kitab yang pernah ditulis oleh Yesus. Sebut. Sebut satu kitab Dia yang pernah tidak ditulis oleh menulis Yesus. kitab. Sebut satu, tunjukkan Dia satu tidak manuskrip menulis kitab. yang pernah dituliskan oleh Yesus. Bentuk tulisan Yesus, peninggalan tulisan Yesus. Sebut satu manuskrip aja. Ada? Ada. Yesus tidak menulis kitab. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, satu kitab pun nggak ada dituliskan oleh Yesus. Ya memang dia tidak menulis. Siapa Nah, bilang dia ketika menulis? dia nggak pernah menulis, atas dasar apa kau yakini dia bisa menulis? Hah? Hah? Ya karena dia membaca Taurat di sinagog. Dia membaca Taurat. Sedangkan Oke, yang abad 7 kan tidak bisa baca. Artinya peristiwa yang sudah terjadi di abad Sebut pertama satu ayat jadi dalam Bible salah-salah. di mana secara eksplisit dikatakan Yesus itu membaca Taurat. Sebut di mana? Dia aja masih belajar alif bata kok. Di bait Allah dia masih belajar sama ulama alif bata. Dia masih belajar alif bata, udah ditangkap tentara Romawi dia. Udah meninggal dia. Udah kabur dia. Iya, betul. Dia ditangkap. Masih belajar Kau alif sudah bata gini, dia Pak. juga. Kau sudah menceritakan bahwa memang betul Yesus disalibkan. Artinya kau sudah meludahi kitabmu sendiri yang menyangkal Yesus disalib. Kalau kau membahas soal penyaliban Yesus, Yang saya katakan artinya kan Dinda, kau sudah yang karya menuduh Allah penyaliban itu. ini siapa? Karya siapa? Dari A sampai Z kita ngomong, ya kita kaji. Ternyata penyaliban itu saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Edis. Edis mengatakan itu adalah karyanya iblis. Keinginan iblislah penyaliban Yesus. Sepakat. Yes. Bukan keinginan Bapa. Oleh karena itu, ketika kalian percaya dan beriman tentang penyaliban Yesus, maka kalian beriman dan percaya dengan karya dari iblis itu sendiri. Dan imanmu itu berangkat dari mempercayai iblis itu sendiri. Itu Oke, Dinda ya. saya ikuti kemauan dia. Dan iblis, apa kata Yesus dalam Yohanes 8? Apa kata Yesus dalam Yohanes 8? Iblislah yang jadi Gagal bapak. sejarah atau bagaimana? Lalu kenapa di abad ke-7 dia tidak disalibkan? Gagal sejarah karena buta huruf atau gimana, Paro? Wahyu kok Charlie. Ternyata iblis lah menjadi karya bapakmu. Iblis Tuhan, itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berperan dalam iman Kristen. Lalu kenapa Iya kan? kitab abad 7 mengatakan tidak disalib? Ini karena nggak bisa Beda baca lagi alur atau ceritanya. bagaimana? Kenapa turun? Hah? Kenapa adanya Al-Quran untuk memberitakan bahwasannya penyaliban itu bohong. Penyaliban bohong. Tapi kau Memberitakan sendiri bilang Yesus disalib karena iblis. Kau bilang yang Lah, mana ini itu kan posisimu ini? itu kan Yesus mana lagi? Ada 2 Yesus kan? Yang ada dua Mau Yesus. ketawa? Lalu Coba buka ada di dua Yesus. Buka dulu di Lukas. Buka dulu di Lukas 2 nomor 11. Ya, kau tidak punya Buka. pendirian ya. Iya, buka dulu di Lukas 2 nomor 11. Begini loh Sal Pasar Ibu. Nah, Iya, buka dulu ketika kitab adik. suci sudah gagal Buka dengan dulu di segala- Lukas 2 nomor Maka 11. tidak bisa lagi dipercaya dalam segala hal. Sudah gagal sejarah. Buka dulu. Lagian gini. Sederhana aja. Kami itu bukan meyakinkan Yesus yang kalian Tuhankan itu nabi kami. Tunggu lu, Sal, Nabi Sal. kami itu. Sal, ini Mama Moza ya? Mama Moza ya? Assalamualaikum. Nggak tahu bang. Ini Moza ini. Mama Bukan
Moza ini bukan Mama Moza. Bukan. Kalau kan menghina Yesus Isa. Kalau Mama Moza itu pakai O dia. Faktanya kitabmu yang dia bak 7 itu mengatakan Yesus nggak disalib. Itu aja Iya, kamu kami harus sepakat. bertanya, Yesus yang kalian mengapa tuhankan itu, Mengapa kita Charlie. abad 7 itu? Yesus yang kalian tuhankan itu bukan nabi yang yang kami imani. Nabi yang kami imani tidak pernah mati di kayu salib. Nah, kalau Tuhan kalau bukan yang begitu disalib, Isa di mana? Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Isa dalam Itu kitabmu dari Tuhanmu. suku apa? Makanya dibuka dulu, Charlie. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu yang kalian tuhankan atas menderita dan metongnya di kayu salib. Sementara nabi kami itu tidak pernah namanya Yesus, namanya Yesua al-Masyia atau Isa al-Masih dalam dialek Dari suku mana dia? Semitik. Isa dari suku mana? Di Al-Qur'anmu Isa suku Oke, apa? dari bangsa Yahudi. Sekarang Yesus dari suku mana? Oh, mana ayatnya kalau dari bangsa Yahudi dari kitabmu mana? Ada, makanya Yesus itu dari suku mana? Ayat berapa? Nggak, aku tanya Pasal? Yesus dari suku mana? Yesus dari suku mana aku tanya? Dari Yahudi. Berarti sama. Dari mana kapan nama Yahudi Yesus? Isa hidup Dari di mana nama pemerintahan Yahudi siapa? Yesus? Coba kau buka Isa- tuh dalam bahasa Isa aslinya. Di mana hidup di kalimat bawah Yesus itu pemerintahan jadi siapa? Yahudi? Isa Iya, menurut di mana ada Al-Quran. kalimat nama Yesus itu orang Yahudi? Gak ada nama Isa Yesus itu orang hidup di Yahudi, bawah itu orang pemerintahan Roma, siapa? orang pagan, orang Yunani. Itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, oke? Oke, sekarang namamu nih Charlie. Yesus. Ketika diterjemahkan bahasa Inggris jadi babi mau? Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan ya itulah. Saya terakhir itu masuk, ya terakhir itu masuk, tapi dirungkatkan sama Hifaruf itu. Karena apa? Ya enggak tahu entah kenapa. Dan kenapa saya masuk? Ya itu tadi, bukan main ngeyelnya, bukan main, terus kasar. Perempuan itu kasar sekali, Nobiwati itu. Debatnya kasar, kau. Jengkelnya saya bukan main. Lalu saya naik. Begitu naik, saya tidak diberikan kesempatan sama si Pasar Ibu nih. Ya, debatnya debat kusir. Nunggunya lama, 1 jam saya nunggu tuh debat dia tuh, tapi debatnya debat kusir, tak nyambung pula. Aduh, kadang-kadang bikin malu. Makanya tuh kalau debat ya ini saya sarankan untuk umat muslim bagi yang pemula, belajar terlebih dahulu baru fight. Jangan baru tahu 1 ayat 2 ayat itu pun dengar dari orang ya. Nah, nanti begitu debat tidak menguasai tema, loncat sana loncat sini, yang tadinya cerita yang dibahas tuh masalah penyaliban, tiba-tiba loncat ke ketuhanan, ya kan jadi malu dibuatnya gitu tuh. Nah, itu pun saya masuk karena saya geram sekali, saya masuk lama nunggu selesai dia ngomong tuh gitu. Padahal pendebat baru tapi aduh menjengkelkan. Kalau tidak bisa berdebat lebih baik belajar dulu gitu. Jadi untuk para pemula itu belajar terlebih dahulu ya baru fight. Jangan berani-berani ikut debat, tidak memberi ruang bagi yang lain, tapi kita sendiri debatnya debat kusir gitu. Nyambung pun tidak, mendikte iya, yang pada akhirnya membuat malu Islam saja. Nampak betul kalau tidak berilmu tuh jadinya nampak gitu. Iya, kalau kita iya rasa-rasa hebat, tapi orang yang mendengarkan muak, orang yang mendengarkan nek gitu ya. Jadi debat itu harus menguasai dari ayat per ayat, dalil per dalil itu harus dikuasai sebagai hujah, sehingga lawan debat kita pun akan kebingungan dengan mencarikan dalil-dalil tandingan begitu. Itu triknya itu ya, cara berdebat itu bukan debat kusir, mendikte, itu bukan debat namanya, tapi mengolok-olok yang pada akhirnya debat kusir. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي
Subhan